Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Huzaifi Hazik Asidki, NIM 2008301110. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hal ini ditetapkan berdasarkan fakta bahwa bahasa Melayu yang menjadi induk dari bahasa Indonesia telah dipakai selama berabad-abad yang lalu di seluruh kawasan di tanah air. Dan fakta lain bahwa tidak terjadi persaingan bahasa daerah di antara masyarakat, semakin menguatkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Yang keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sebagai lambang kebangsaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia dapat menunjukkan wibawa, harga diri, dan teladan bagi bangsa lain. Hal ini dapat terjadi apabila bangsa Indonesia selalu berusaha mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik sehingga tidak tercampur oleh unsur-unsur bahasa asing. Sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia berfungsi untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa ibunya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Sebagai alat perhubungan, bahasa Indonesia berfungsi untuk memperhubungkan bangsa Indonesia yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa ibu yang berbeda-beda. Berkat bahasa Indonesia, suku-suku bangsa yang berbeda-beda itu dapat berkomunikasi secara akrab dan lancar, sehingga kesalahpahaman antar individu kelompok tidak pernah terjadi. Sejalan dengan fungsinya sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya, bahasa Indonesia pun berfungsi sebagai alat pengungkapan perasaan. Dapat kita lihat sekarang bahwa seni sastra, baik yang tertulis maupun lisan, serta dunia perfilman kita telah berkembang sedemikian rupa sehingga nuansa perasaan pun dapat diungkapkan dengan bahasa Indonesia. Kenyataan tersebut tentulah menambah tebalnya rasa bangga kita akan kemampuan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 9, Pasal 36. Adapun fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara, antara lain, yang pertama bahasa resmi negara, yang kedua bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, yang ketiga sebagai alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam segala upaya, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan yang baik. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya seperti DPR dan MPR ditulis di dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali di daerah-daerah seperti daerah Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Di daerah-daerah ini, bahasa daerah yang bersangkutan dipakai sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar. Sebagai alat perhubungan tingkat nasional, bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, alat perhubungan antar daerah dan antar suku, dan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang latar belakang sosial budaya dan bahasanya sama. Dewasa ini, orang sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia apapun masalah yang dibicarakan. Sebagai alat pengembang kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahasa Indonesia digunakan untuk membina dan mengembang kebudayaan nasional. Di samping itu, bahasa Indonesia juga digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik melalui penulisan buku-buku, teks, penerjemah, penyajian pelajaran di lembaga pendidikan umum, maupun melalui sarana-sarana lain di luar lembaga pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa terpenting di kawasan Republik Indonesia. Penting tidak suatu bahasa didasari oleh 3 faktor, yaitu jumlahnya penuturnya, yang kedua jangkauan penyebarannya, yang ketiga perannya sebagai sarana ilmu, susastra, dan ungkapan budaya yang bernilai tinggi. Jika ada 2 bahasa dengan jumlah penutur berbeda, bahasa yang satu hanya memiliki sedikit penutur dan bahasa yang satu lagi memiliki jumlah penutur yang banyak, maka bahasa dengan jumlah penutur sedikit akan kurang mendapat perhatian dari penutur lainnya. Luas penyebaran suatu bahasa menunjukkan banyak hal. Pertama, bahasa tersebut banyak disenangi oleh pengguna. Kedua, bahasa tersebut mudah dipelajari dan enak digunakan. Ketiga, masyarakat penggunanya adalah orang-orang yang memiliki wibawa, prestasi, dan prestasi yang tinggi, sehingga masyarakat dari luar bahasa itu akan merasa bangga jika menggunakan bahasa tersebut. Sebuah bahasa menjadi sangat penting jika memiliki fungsi atau selalu digunakan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, sastra, dan teknologi. Hanya orang-orang terpelajar yang selalu berusaha menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan baik sastra maupun teknologi.
Tidak dapat dibayangkan jika bahasa yang berfungsi sebagai pengemban ilmu pengetahuan tersebut tidak ada. Demikianlah pembahasan kita tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mencintai dan menjunjung martabat bangsa dan negara menjadi kewajiban yang harus selalu dilaksanakan. Bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan satu cara menjaga martabat bangsa dan negara di hadapan bangsa-bangsa lain. Demikian penjelasan saya tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.